Hi, good morning, students. Welcome to English for Midwifery class. So this is our sixth meeting with the topic collecting history of pregnancy. With me, Miss Maya. Okay, we continue. Well, this is the vocabularies that I share to you about how to collecting history of pregnancy. Jadi adik-adik, ini adalah beberapa vocabularies yang adik-adik harus pelajari terkait dengan kosakata untuk menanyakan riwayat kehamilan dari pasien atau ibu hamil. Jadi kata-kata inilah yang adik-adik gunakan pada saat adik-adik mencari informasi atau mendapatkan informasi terkait dengan riwayat kehamilan dari pasien tersebut. So there are 11 vocabularies that I share to you. Di sini ada ari-ari, kemudian fetus, ya. Silakan dicek cara pengucapan yang benar di Google, ya. Jadi biar nggak salah placenta apa placenta. Oke. Jadi begitu ya. Umbilical apa umbilical cord, ya, silakan dicek satu-satu. Oke. Jadi ini adik-adik yang harus pelajari. Well, this is the questions that you have to say to the woman or pregnant woman. The first one is, do you mind if? Jadi do you mind if ini ditambahkan dengan klausa. With the clause. Jadi klausa yang saya buat di sini adalah ada dua, ya. I ask you a few questions and I ask you about your family. This is the questions, okay? I will read the whole sentence or the whole interrogative sentence. Jadi ketika adik-adik bertanya kepada ibu hamil, adik-adik bisa menanyakan ini. Do you mind if I ask you a few questions? Jadi, apakah ibu keberatan jika saya menanyakan beberapa hal? Yang kedua, do you mind if I ask you about your family? Apakah Anda keberatan jika saya menanyakan beberapa hal terkait dengan keluarga Anda? Jadi itu yang pertama, memakai kalimat tanya, do you mind if? Ya, kemudian ditambahkan dengan klausa. Yang kedua, cara bertanyanya juga, gimana caranya bertanya jika ingin menanyakan ini kehamilan yang keberapa gitu ya. Caranya juga sangat simple ya di sini. Is this your first pregnancy? Jadi apakah ini kehamilan ibu yang pertama? Jadi biasanya secara umum tuh menanyakan apakah ini kehamilan yang pertama gitu ya. Kemudian yang ketiga, the third one, are you aware of any abnormality in your pregnancy? Ya, or are you aware of any disturbance in your pregnancy? Ini menanyakan tentang hal-hal di luar normal ya. Jadi menanyakan tentang apakah Anda merasakan tentang adanya ketidaknormalan dalam kehamilan Anda. Jadi ini caranya menanyakan ya. Are you aware of any abnormality in your pregnancy, or are you aware of any disturbance in your pregnancy? Okay. Kemudian menanyakan periode terakhir ya. What was the date of your last period? Jadi period itu menstruasi terakhir kapan? Jadi ini biasanya berkaitan dengan HPL ya, menentukan tanggal lahir anak tersebut. Oke, next, menanyakan dari mana atau warga negara apa gitu ya. What nationality are you? Jadi itu caranya. Kemudian yang terakhir, can you tell me about your family? Or can you tell me about your pregnancy? Or can you tell me about your last period? Jadi ini juga bisa ya, bisa adik-adik gunakan selain
Do you mind if I ask you about your family? Adik-adik juga bisa mengatakan atau menanyakan, can you tell me about your family? Bisa ya, jadi fleksibel. Tergantung adik-adik mau memilih yang mana. Oke, next. The grammar focus for today is about simple present tense. Jadi grammar fokusnya sekarang atau hari ini saya akan menjelaskan tentang simple present tense. What is it? I think that you have learned about simple present before in Pusat Bahasa. Saya yakin adik-adik sudah belajar tentang ini. Jadi subject plus verb 1 plus SES plus object. Jadi ini yang paling penting adik-adik, mengingat kapan kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, kapan kita menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah S atau ES. Okay, for example, the hospital starts at 7. Okay, this is for the positive sentence. And then the second one is subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object. The hospital doesn't start at 7. Ini kalimat negatifnya. The last one for the interrogative sentence, do or does plus subject plus verb 1 plus object. Does the hospital start at 7? Jadi itu ya, ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Okay, so please remember about the difference between the use of verb 1 and verb 1 SES. So for verb 1, you have to use verb 1 in this subject. I, you, we, they, the midwife and I, the midwives. Jadi midwives ini jamak, lebih dari satu. Artinya kalian harus memakai verb 1. Jika subjeknya she, he, it, the midwife, the doctor, so you have to use verb 1 SES. Oke, silakan adik-adik bisa googling, bisa cari di YouTube juga terkait dengan penjelasan simple present tense jika adik-adik mengalami kendala. Oke, next. We add ES to the base form when the verb ends with CH, SH, S, X, and Z. Jadi, jika kata-kata yang berakhiran CH, SH, S, X, dan Z, adik-adik harus menambahkan ES di belakangnya. For example, watch becomes watches. Oke, jadi ini contoh yang saya berikan. Okay, the last one, this is for the exercise. Jadi ini adalah tugas adik-adik sekalian. Please write the negative and interrogative sentence. Adik-adik bertugas untuk menulis kalimat negatif dan kalimat tanya. Jadi saya sudah menulis kalimat positif di sini. So there are 4 sentences here that you have to change into negative and interrogative sentence. Number 1, the mother sees the midwife regularly. Number 2, she feels contractions. Number 3, the midwife needs a medical help in abnormal condition. Number 4, all the pediatricians attend the seminar. Jadi ini kalimat positifnya, adik-adik harus membuat kalimat negatif dan interrogatif, ya. Kemudian yang terakhir, saya sudah jelaskan di sini contohnya. The woman feels anxious, for example. Saya contohkan di sini kalimat positifnya. The woman feels anxious. Jadi, ibu hamil itu merasakan kecemasan. Kalimat negatifnya, the woman doesn't feel anxious. And the interrogative sentence, does the woman feels anxious? Jadi adik-adik juga diingat-ingat kapan kita menggunakan do dan does. Ya, kalau do itu, oke, jadi kita flashback dulu. Jadi kalau do itu digunakan untuk subjek yang ini adik-adik, yang I, you, we, they, the midwife and I, the midwives, etc. Yang dipakai adalah do, bukan does.
Kemudian does digunakan jika subjeknya she, he, it, the midwife, the doctor, the nurse, and so on. Oke, silakan dibuka-buka lagi bukunya tentang simple present. Oke, selesai. Oke, please write this in a piece of paper and after that please send to me in WhatsApp group. Ya, silakan dibuat kalimat negatif interrogatif, nomor 2 juga begitu, buatkan kalimat negatif dan interrogatif, nomor 3 dan nomor 4 juga seperti itu. Ya, jadi caranya menulis adalah seperti ini. Nomor 1, positifnya dulu ditulis, kemudian diikuti negatif dan interrogatif. After that, please take the pictures and send to me in WhatsApp group. Okay, so that's all about today. About collecting history of pregnancy. Jadi materinya sangat ringkas ya, menanyakan bagaimana caranya menanyakan ini, apakah ini kehamilan pertama, ibu dari mana, kemudian apakah ibu merasakan ada ketidaknormalan dalam kehamilan ibu. Jadi itu cara-cara adik-adik jika kalian nanti menjadi seorang bidan, jika bertemu dengan tamu dari luar negeri ya, atau ibu hamil dari luar negeri, hal-hal itulah yang adik-adik tanyakan. Okay, so that's all for today. Thank you and have a nice day. Bye-bye.